Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita niatkan silaturahim sekaligus niat iktikaf di masjid ini dan niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita semuanya dinilai oleh Allah sebagai amalan yang bagi kita nanti husnul khotimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, lampu yang di muka itu kok gelap ya? Nggih. Kasihan yang nulis Pak. Tidak kelihatan gitu. Dinyalakan aja. Oh, ada laron ya. Kan sudah ditutup ini. Oh, masih masuk. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kita masuk ke kajian surat Qasas. Surat An-Naml sudah kita selesaikan kemarin, masuk di surat Qasas. Kita kaji mulai ayat 1 sampai beberapa ayat setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tasin mim. Karena diawali dengan to, sin dan mim. Jangan dibaca to sama ya. Nggih. Tapi dibaca to sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Pun 1 2 3 sampean terjemahkan. Tasin mim. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, di awal-awal ini Allah menceritakan kepada Rasulullah untuk diceritakan kepada kita, pada umatnya, bahwa dulu ketika Fir'aun menjadi raja, itu Bani Israel tidak mempunyai kesempatan untuk jadi pekerja. Boleh bekerja tapi kerja kasar. Bani Israel itu ditindas. Sedangkan waktu itu Bani Israel di masa Fir'aun, setelah Nabi Yusuf alaihissalam turun ke bawah, terus ada Fir'aun. Kalau zaman Nabi Yusuf di kota Mesir, di negara Mesir waktu Nabi Yusuf, aman sentosa baldatun thaibatun wa rabbul ghafur.
Di zaman Nabi Yusuf, setelah Nabi Yusuf wafat, kekuasaan dibawanya lagi. Nah, ketemu Fir'aun. Fir'aun jadi penguasa, bukan pemimpin, dengan tangan besi, mengaku menjadi Tuhan. Siapa yang tidak menyembah Fir'aun dibunuh, termasuk salah satu pembantunya, dihabisi sak keluargae, sak anak cilike, Bapak. Namanya Masito. Sampai istrinya sendiri, istrinya Fir'aun itu dibunuh dengan dijatuhi batu besar. Tapi istrinya Fir'aun namanya Aisyah ini, namanya Asia, sebelum meninggal berdoa kepada Allah. Karena keimanannya terus berdoa minta dibuatkan rumah di surga. Jadi sudah beberapa hari dicancang tangannya, dipanaskan terik matahari itu, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Istrinya sendiri ya. Dulunya sekasur, sedapur, disiksa, kemudian sudah muncak siksanya, minta doa kepada Allah, dituruti oleh Allah. Tapi waktu itu terus akan disiksa oleh Fir'aun, dicabut nyawane. Setelah mati disiksa oleh Fir'aun, tapi gak ngerti lah Fir'aun itu sudah, istrinya tadi sudah mati. Akhirnya dibunuh dengan cara tragis tadi. Begitu juga pembantunya, namanya Masito, sak anak cilike, sak bojone dibunuh karena ketahuan menyisir putrine Fir'aun, sisirnya jatuh, menyebut nama Allah. Setelah menyebut nama Allah, tanya si putrinya itu, apa yang kamu sebut tadi adalah Tuhan Bapak ya? Bukan. Nah, siapa? Tuhanku ya Tuhannya Bapak sampean, Fir'aun. Kalau begitu kamu saya adukan pada Bapak. Ya silakan. Akhirnya diinterogasi, tetap Masito tidak mau menyembah Fir'aun. Digoreng Mbak Bu Masito, digaekno wajan gede, diisi minyak di wajan yang besar itu. Kemudian siapa yang tidak mau manut, tidak mau menyembah Fir'aun, dimasukkan ke wajan yang penuh minyak tadi, termasuk Masito. Rasulullah ketika Isra Mi'raj membau wangi, lalu tanya pada Jibril, ini bau apa ya kok wangi sekali? Lalu Jibril mengatakan itu adalah Masito, pembantu Raja Fir'aun, yang dulunya waktu hidup mati dalam penggorengan, dalam wajan. Jadi anak cilik niku sakjane gak mentolo, anak cilik gak dosa Pak Bu. Mau dilempar itu, mau melemparkan diri, kalau Masitonya gak apa-apa, tapi anak cilik. Lalu anak cilik ini akhirnya berbicara untuk menguatkan hatinya ibunya. Jadi itu waktu anak kecil yang bicara itu ya zamane Fir'aun, Masito itu. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga anak kecil yang lahir dari perempuan yang dituduhkan oleh masyarakat kepada Jurais,
dan anak kecil yang dikisahkan oleh Allah di Quran surat Buruj, dimasukkan ke dalam lubang yang diisi dengan kayu kemudian dibakar ribuan orang. Menurut beberapa tafsir itu menyebutkan lubang yang diisi dengan api itu 20.000 orang dimasukkan ke situ, terbakar. Sedangkan mereka duduk-duduk di pinggirnya dengan menyaksikan kejet-kejet wong. Di surat Al-Buruj, surat 85. Aman tingali. Surat 85 di ayat mulai ayat 4. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud. Niki. Binasalah dari terlaknatnya orang-orang yang membuat parit. Terlaknat orang yang membuat parit, binasa orang membuat parit. An-nari dzatil waqud. Ayat 5. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Paritnya dinyalakan, diberi kayu bakar. Idhum alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk di sekitarnya, menyaksikan orang-orang yang dimasukkan ke parit itu. Jadi roh kancane kejet-kejet oleh api, ya paling tidak dia mati dalam ukuran kira-kira 15 menit atau 10 menit. Tapi setelah itu dia mendapatkan kebaikan, namanya mati syahid. Untuk selama-lamanya. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Menyaksikan itu napa menyaksikan itu? Nggih. Terhadap orang yang beriman yang dibakar itu, Pak Bu, disaksikan. Jadi kejet-kejetnya orang yang sakit itu disaksikan dengan duduk kursi mumet. Koyok kate goreng iwak emang, Pak Bu, membakar ikan. Ayat 8 itu menyatakan ini. Wa ma taqnaqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi mereka itu tidak salah. Hanya mereka beriman kepada Allah, terus melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dibakar. Begitulah kejamnya orang kafir. Tapi ingat, orang kafir selamanya di neraka. Orang yang dibakar nanti di surga, tertawa, mentertawakan mereka. Para bapak dan ibu saudara sekalian, nah di sini Allah menyatakan, ya Rasul, ini kitab Quran yang nyata. Aku membacakan kepadamu min nabai Musa, ceritane Musa, wa Fir'auna, dan ceritane Fir'aun, bil haq, dengan cerita yang benar, liqaumi yu'minun, yang bisa menerima cerita ini hanyalah orang-orang yang beriman.
Nah, ceritanya ngene. Nah, ini baru ceritanya. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ayat 4. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Nah, berbuat sewenang-wenang. Karepe dhewe, sewenang-wenang itu sak karepe dhewe di muka bumi ini. Kemudian Allah menerangkan begini. Dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Rasulullah tidak tahu, Pak, Bu. Wong jaraknya sekian ribu tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu. Rasulullah tidak tahu, tapi bisa cerita tentang Musa, tentang Fir'aun, karena Allah yang menceritakan. Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, terus menjadikan penduduknya berpecah belah. Caranya mereka berbuat sewenang-wenang itu adalah dengan menindas segolongan dari mereka. Nah, satu, ditindas dari golongan mereka itu. Kan ono sukune Fir'aun, ono sukune yang lain. Sukune Nabi Yusuf itu suku Bani Israel. Sukune Fir'aun jenenge suku Kipti. Lalu Fir'aun melakukan ini, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Jadi yang satu segolongan dari mereka itu ditindas, anak-anak mereka yang ditindas itu sing lanang pokoknya lahir lanang pateni, lahir lanang pateni. Di sini yudabihun itu disembelih. Yudabihun itu disembelih. Jadi orang-orang yang hamil itu didaftar. Ada yang daftar dari kerajaan. Mulai dari kepala kepolisiannya monggo di sini ngaten. Sampai hansip, Pak, Bu. Itu mendata orang-orang yang hamil. Kemudian ditanya juga sudah hamil berapa bulan, kira-kira keluarnya di bulan apa. Sudah didata lengkap. Begitu lahir, begitu tepat harinya datangi ke sana. Lek lahir wedok dibiarkan, tapi lek lahir lanang langsung dicekel, disembelih seret. Kira-kira sing duwe ibu, sing duwe anak ya napa ibuke. Ya gak karu-karuan, Pak Bu, ya lek arek ganteng, Pak Bu. Calon jadi pemimpin. Bapake juga sedih. Tidak bisa menghindar. Berapa juta manusia sak negara Mesir waktu itu membiarkan hidup perempuan. Allah menyatakan innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Cara umum kita lihat dulu artinya ya. Kemudian di ayat 5, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warisin. Nah, ini balasan Allah, Bapak, di ayat 5. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas. Nah, yang ditindas tadi Bani Israel. Bani Israel zaman itu, Bani Israel ahli ibadah. Gak koyok Bani Israel saiki. Gregetno iku. Nggih. Jadi Bani Israel di zaman itu masih utuh, Bu.
manusia pilihan. Karena anak-anak Nabi, anaknya Nabi Yakub. Putranya Nabi Yakub itu di dalam satu putra itu, dua ibu itu, ada yang muncul jadi Nabi, namanya Yusuf. Ceritanya ahsanal qasas, yaitu cerita yang indah. Allah menyatakan ahsanal qasas, sejarah atau cerita yang ahsan, yang sangat indah. Dan Nabi Yusuf itu di surat Yusuf sampai terakhir. Walaupun dari keluarganya Yusuf itu ingin membunuh Yusuf, sampai ada yang usul dimasukkan ke dalam sumur saja, jangan dibunuh, biar nanti ditemu orang. Dan disetujui usulan dari beberapa saudara 10 itu. Kemudian ketemu orang, sampai dijual, sampai masuk di istana, sampai difitnah oleh bojone istana, bojone raja. Difitnah karena diajak berbuat mesum gak gelem. Akhirnya dipenjara beberapa tahun. Di penjara itu 12 tahun. Suwi gak salah, gak nyolong ya gak lapo. Hanya diajak berbuat mesum, ndak mau, di penjara. Nek awake dhewe dijak mesum ngono ya napa kira-kira? Sangat mau, gak bayar Babu. Gak bayar. Kadang wong sing kejak iki lho, wong iki cantik, wong istana, wong kicit-kicit Babu. Nggih. Panganane bergizi, braine oleh, apa gak terpikat Babu. Nabi Yusuf ndak. Melihat larangan Allah. Ada larangan bunder seret merah, jangan parkir di sini. Dilarang parkir. Ono bunder, ono P seret ini, dilarang parkir. Akhirnya Nabi Yusuf setelah ada proses-proses, ya Allah, saya lebih baik di penjara daripada saya mengikuti ajakan nafsu. Pada akhirnya apa? Rajanya mati, Yusuf kan jadi raja Babu. Ceritanya panjang dulu tok nih. Kan terus jadi raja. Nabi Yusuf setelah keluar dari penjara itu. Lah bojone penjara, apa bojone raja tadi namanya Zulaikha atau disebut Zalikha. Itu keluar dari kerajaan Pak Bu, gawe gubuk pinggir embung, gubuk cilik ini. Duduk oma gede, kayak presiden, kayak Jokowi kayak Noman buatan Pak Bu. Oma di pinggir jalan, omahe wong gak duwe, padahal itu bojone raja. Ketika Nabi Yusuf mengadakan perjalanan mau meninjau masyarakatnya, di tengah jalan itu ada orang berdoa kusut, badannya kering, sudah tua, tidak berdaya, tapi doa menunjukkan masih cinta kepada Yusuf. Gak ngerti yang datang tadi, yang jalan itu rombongan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya dengar, kok ada orang berdoa seperti ini. Coba lihat. Ada perempuan, wahai raja. Panggil dia. Dipanggil Bapak. Tiba ini Zulaikha, Pak, yang sudah rusak badannya. Mikirno Yusuf kedian. Itu namanya cinta gak kepeduk nih, Pak. Sekian lama sampai kurus kering. Ya padha mbek terong diuntir biru. Anake wong dipikir kuru. Gak keturutan. Rupanya rajanya itu belum pernah menggauli si Zulaikha.
dia hanya menjadi raja tapi tidak menjadi laki-laki yang jantan. Para bapak dan ibu saudara sekalian, akhirnya dia keluar dari kerajaan gayoman itu, ketemu Yusuf. Kamu siapa? Saya Zulaikha. Engkau Yusuf ya? Iya. Ya muga wong aku sing kok kudu biyen ngono. Sing aku sampai mlebu nang ngene penjara 12 tahun, tapi gak muni ngono, kula dhewe niki Pak Bu. Nggih. Akhirnya apa? Nabi Yusuf kan diberi kekuasaan mukjizat oleh Allah. Wong bajune niki diusapno bapake sing buta lho Pak Bu. Seret melek langsung waras. Akhirnya Zulaikha ini diusap matanya yang sudah buruk-buruk itu, diusap ini seret melek biar. Kemudian diusap lagi badannya menjadi wanita cantik lagi. Akhirnya menjadi glowing Pak Bu ya. Akhirnya dinikah dengan Yusuf. Dinikah, pada akhirnya dinikah Bu Pak. Punya anak 2. Nabi Yusuf punya anak 2 dengan Zulaikha atau Zalikha tadi. Lalu Zulaikha itu atau Zalikha, 2 anak cilik, Nabi Yusuf sudah mulai sakit Pak Bu. Padahal tuwean Zulaikha. Nggih. Sakit, meninggal, wafat. Wafat saking cinta hatinya ini, saking kelete hati Pak Bu. Diparani nang kuburan berdoa kepada Allah supaya dikumpulkan dengan suaminya yang tercinta Yusuf. Mati nang ndukure kuburan ngono Pak. Zulaikha dadi ninggal anak 2. Lha terus anake ya apa? Gak diceritakno nang Quran. Jenenge sapa ya gak diceritakno. Pokoke anake loro Pak. Lah samari Nabi Yusuf kerajaan dipegang Fir'aun, rusak sak Mesir. Rusak. Lah setelah Fir'aun menganiaya keturunan dari Yakub tadi, dari keluarga Yusuf, namanya Bani Israel kan berkembang banyak. Orang-orang yang namanya Bani Israel itu, keluarga Israel, keluarga Nabi Yakub, tidak boleh menjadi pegawai negara. Gak oleh dadi PNS loh. Nggih. Gak oleh dadi security ya gak oleh. Dadi apa-apa gak oleh. Boleh bekerja tapi bagian angkat-angkat. Dan itu dipekerjakan oleh Fir'aun dan keluarga Fir'aun tidak mengenal waktu, Bapak. Nasibnya Bani Israel yang waktu dulu yang Bani Israel masih baik itu terlunta-lunta. Jumlahnya banyak. Lah di ayat 5 niki Allah menyatakan, sampai ulangi. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu. Allah akan memberi karunia pada Bani Israel yang tertindas di bumi Mesir itu. Terus dan hendak menjadikan mereka pemimpin. Akan dijadikan pemimpin. Lalu dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Menjadi pewaris bumi Mesir. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini nanti muncul pemimpin namanya Musa. Musa itu keluarga dari Bani Israel. Keluarga dari Bani Israel. Nah, mulai dari Nabi Musa itu, Pak Bu, orangnya baik-baik, diselamatkan oleh Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun, diboyong, Pak Bu, sampai melangkah laut nih. Melangkah laut, Allah membuat laut itu jadi jalan. Jadi airnya miyak sono, airnya miyak sana. Jadi ini air, tembok air, ini jalan. Bukan jalan raya, jalan reliefnya laut, Pak Bu. Ya ono jeglongan, ono watu barang jenenge relief tanah di laut.
Tapi sampai pinggir sana airnya itu tidak campur begini, diselamatkan. Sampai di luar ada daerah yang diberikan oleh Allah maunya kepada Bani Israel. Di ayat 6 disebutkan wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun. Di ayat 6 disebutkan, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Nah, di muka bumi diteguhkan. Terus, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Bapak dan Ibu saudara sekalian, sebetulnya Bani Israel diboyong keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir itu diamankan, artinya diselamatkan dari penindasan Fir'aun tadi. Namun Bani Israel itu di zaman Nabi Musa sudah mulai menentang. Juga Nabi Musa sampai mengatakan begini di surat 61 ya. Niki surat As-Saff itu menyatakan begini. Wa id qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghullah qulubahum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Nah itu, setelah diboyong menyakiti Musa. Awakmu lapo kok menyakiti aku? Kok niki tak selametno sih. Ngoten. Terus, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Saya ini kan diutus oleh Allah untuk ngerawat awakmu, kamu semuanya. Kenapa kamu menyakitiku? Allah menyatakan ini. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah memalingkan hati mereka dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dipalingkan hatinya, Pak Bu. Sehingga ketika di tanah yang akan dijanjikan oleh Allah, ya sekarang ini Palestina, itu dijanjikan oleh Allah. Namun syaratnya kalau masuk Palestina harus perang. Syaratnya harus perang. Lah Bani Israel dikongkon perang untuk mendapatkan tanah Palestina, gak gelem, Mbak Bu. Dikisahkan oleh Allah di surat Al-Maidah. Nih, surat 5. Di ayat 21. Ya qaumi dkhulu arda muqaddasatal lati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khosirin. Hai kaumku, masukilah ke tanah suci Palestina. Nah, di sini Palestina sejak dahulu, Pak, zaman Nabi Musa. Lanjut. Yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Kamu dijanjikan Allah tanah Palestina, asalnya gak duwe nggon kamu karena diusir dari Mesir, terus nyabrang ke Palestina. Kon dijanjikan Allah, kamu ini diberi tanah negara Palestina itu. Mbok Pak Bu, Palestina itu sekarang kan menjadi dua ini, Israel dan Palestina.
Itu dulu miliknya Israel, yang dinggoni Israel itu milik Palestina serowet semuanya. Itu karena Inggris itu kasihan terhadap Bani Israel, kececer ke sana-sana, enggak pulang nggon, karena di mana-mana diusir. Terus lewat PBB akhirnya diberi tanah, dicuplik nona tanah Palestina, kecil asalnya, sekarang menjadi lebar, Palestina tambah kecil loh. Karena orangnya dipateni terus orang Palestina. Nah, mereka disuruh untuk berperang karena di Palestina itu ada raja yang kuat, harus dikalahkan baru diduduki. Jangan kamu lari ke belakang. Kalau kamu lari ke belakang, tergolong orang yang rugi, nanti gak dapat Palestina. Lalu mereka itu muni ngeten ayat 22, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Niki. Mereka berkata, Nggih. Hai Musa, Nggih. Sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Ini rajanya gagah perkasa. Di Palestina itu ada orang yang gagah perkasa, yang tidak terkalahkan. Lalu sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. karepe rajae kongkon keluar awake mlebu ngono. Yo gak iso. Yo gak iso. Yo gak iya lek undangan, Mbak Bu. Lek undangan manten jam 11 sampai jam 12, ganti jam 12 sampai jam ngono, Mbak Bu. Lah barang ini sudah menduduki Palestina ya. Kon metu rajae roh mlebu awake yo gak iso. Hati ngomong Nabi Musa itu ngoten. Terus jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. ngoten. Lalu di ayat 23, qala rajulani minal ladina yakhafuna an amallah alaihima udkhulu alaihimul baba fa idza takhaltumu fa innakum ghalibuna wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah. Oke. Di sini ada penafsir yang mengatakan dua orang itu Musa dan Harun, tapi ada yang menafsirkan ulama besar, Bu. Di antara Bani Israel itu mengatakan gitu, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. nah, niki terus Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. sekarang kamu masuk lewat pintu gerbang itu. Kalau kamu masuk lewat pintu gerbang itu, cari ini dua orang yang mendapatkan kanugerah dari Allah tadi. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Menang kamu. Kamu masuk lewat pintu itu. Lanjut. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal. Oke. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Itu nasihatnya. Apa jawaban mereka? Jawaban Bani Israel waktu niku. Wis mulai gregetno, Pak. Nggih, zaman Nabi Musa mulai gregetno. Ayat 24. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Berarti lek delok ayat niki sing ngomong loro iku mang Musa Harun. Sehingga mereka menjawab ngene, ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna fa'idun. Monggo diterjemahkan nih. Mereka berkata, Nggih. hai Musa, kami sekali-kali
tidak akan memasukinya selama-lamanya. Saya tidak akan masuki selamanya Musa. Terus Selagi mereka ada di dalamnya. kalau rajanya yang kuat tadi masih di dalamnya, selamanya tidak akan memasukinya. Terus Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu. loh, gak kurang ajar ngeten iki. Saiki sampean pergi sama Tuhanmu. Allah dianggap Tuhan Musa, duduk Tuhan wong Bani Israel. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, terus Dan berperanglah kamu berdua. loh karepe apa? Allah bersama Nabi Musa perang karo wong Palestina. Golek menang terus ngeten. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Gak kurang ajar ngeten iki. Nggih. Jadi Nabi ne Rasule kongkon perang bareng Allah merangi wong Palestina. Mulai wis menang, wonge duduk nang kene menang, aku tak mlebu. Kaya guyon ae. Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa kan jengkel loh. Akhirnya ayat 25 muni ngene. Qala Nabi Musa muni ngeten. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku." Oh, pun pegel kula ya Allah, kula nguasai awak kula dhewe, nguasai dulur kula Harun niki tok. Kula mboten kuasa atas mereka. Engko yo ngoten modele basahe kula, Pak. Nggih. Terus Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Nabi Musa minta begini, Pak, dipisahkan. Maka Allah menyatakan begini, ayat 26. Qala fa innaha muharramun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Nih. Allah berfirman, Ya, jika demikian, lek ngono Musa, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. petang puluh tahun loh. Jadi mereka tidak bisa masuk ke Palestina petang puluh tahun. Mati nggak wonge? Mati Pak Bu, petang puluh tahun. Jadi diletakkan di satu tempat namanya Padang Teh. Di sana mereka tidak tahu mana utara, mana selatan. Tidak tahu mana barat, mana timur. Dirinya di mana gak ro. Pokoknya iso mangan ambek ngombe tok. Allah tidak memberikan pekerjaan kepada mereka. Dirangsung dari langit, Pak Bu. Setiap malam masakan turun dari langit. Jenenge manna. Ngoten niku rata-rata ndukure watu. Roto nek godhong-godhong ngoten. Roto nemplek-nemplek ngoten. Dijukoki lek esuk dipangan. Bergizi Pak Bu. Wong sing masak teko langit to Pak Bu. Sapa sing masak ya gak ero, gak disebutno. Apa malaikat masak ya gak mungkin to Pak Bu. Nggih. Allah yang menjadikan makanan dari langit sudah masak turun. Oh zaman Nabi Musa lo tumpeng lo turun Pak Bu. Di surat Al-Maidah ini ada cerita tumpeng turun dari langit rut nang nisor nggak karet-karet wong rutune iku mboten dibanting ngeten mboten. Jadi ya COD Pak Bu. Nggih. Sampai bawah terus dipurak wong akeh. Tumpenge gak siji. Zaman Nabi Isa. Cuma iki wis ceritane wis kliwat, sampean gak mlebu. Waktu itu enggak. Surat Al-Maidah ini. Maidah itu hidangan, Pak Bu. Hidangan langsung dari langit. Di ayat lain itu diceritakan, tidak di ayat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus dikai lauk pauknya jenenge salwa. Salwa itu lek bahasa dhewe saiki mriki. Kayak burung puyuh to. Nah, tapi dicekeling ini gampang, dicekeling ini kutuk ngono.
dibubuti terus dibakar terus dimakan dengan mana tadi. Gisit tok wis, lemu-lemu wonge. Nggih, gisit tok. Soalnya makanan yang dari langit, Pak Bu. Ndak ada yang keracunan, Pak Bu. Nggih. Gak koyok niki napa? MPG niki. Ono wong keracunan sampai sekian ribu. Nggih, gak sampai keracunan mereka. Jadi sehat walafiat. Ngoten niku selama 40 tahun. Lah 40 tahun sing tuwek-tuwek mati pisan. Mana anak-anake melok dihukum pisan pokoknya selama 40 tahun janjinya Allah ini. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang ti. Loh, di padang ti berputar-putar nek kuno gak sana ndi, Pak. Kemudian maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Wis ojo dipikir Musa. Cuma kamu tetap saya perintahkan menjadi rasul untuk Bani Israel. Sampai mereka Pak Bu usul pada Nabi Musa. Usulnya ngeten di surat 2. Di surat 2 di ayat 61 niki usule. Nah, usule ngeten lho. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard mim bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Pun sama terjemahkan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, hai Musa, muni ngene, kami tidak bisa sabar Tuhan tahan dengan satu macam makanan saja. Saya enggak tahan Musa kalau bendino panganan mek sitok iki tok maceme mana tok iki padahal iku gisine akeh Pak. Nggih, gathik telur kuno wis mengandung telur. Gathik daging sudah mengandung daging. Buah-buahan sudah mengandung dalam satu makanan itu. Cuma mereka usul pada Nabi Musa, saya enggak tahan, enggak sabar dengan satu makanan semacam ini saja. Oleh karena itu mereka mengatakan ini. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Nggih, mohon ngeten. Agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Nggih, sing ditumbuhkan bumi apa? Yaitu sayur mayurnya. Oh, sayur mayur. Terus ketimunnya. Timun, terus bawang putihnya. Bawang putih, terus kacang adasnya. Kacang adas itu apa? Kacang panjang. Kacang panjang, terus dan bawang merahnya. Bawang merah. Jadi Quran itu bicara ngeten iki, Pak. Ono sayur, ono mayur, ya, ono timun, bawang putih, bawang merah, kacang panjang. Terus Musa berkata ngeten. Musa berkata, nggih. Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Nah, kon kate ngambil yang sesuatu yang rendah, kamu ganti yang lebih baik. Ini loh lebih baik daripada yang kamu minta itu rendah semuanya. Maka terus Nabi Musa, pergilah kamu ke suatu kota. nggih. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Kalau kamu seperti itu, balik kon nang satu kota kon, balik nang Mesir kono. Kon balik nang Mesir oleh kacang, oleh timun, oleh kacang panjang, oleh bawang, ono brambang. Balik ora no? Dijajah kono. Ngoten lho Pak Bu. Terus lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Karena minta seperti itu, ditimpa kenistaan, ditimpa kehinaan oleh Allah. Ditambah lagi, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Nggih. Dimurkai Allah. Lanjut. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Ini masalahnya. Jadi hina, murka, nista ditimpakan pada mereka karena satu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, dan membunuh para nabi
yang memang tidak dibenarkan demikian itu terjadi. Membunuh para nabi. Yang dibunuh oleh Bani Israel itu Pak Bu, ada nabi jumlahnya sampai 70 nabi di masa yang berbeda dari Bani Israel. 70 nabi gak salah dipateni, hanya mereka itu mendakwakan tauhid, mendakwakan Islam, mengajak orang berbuat baik, pateni Pak Bu. Akhirnya nista mereka dilaknat oleh Allah, yohina juga, dimurkai Allah. Kemudian di akhir ayat, demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Melampaui batas. Kembali ke ayat niki. Maka Bapak Ibu sekalian, menurut tafsirnya Ibnu Katsir di ayat 2 menyebutkan gitu. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas Rasul. Artinya gitu, jelas dan gamblang, serta menerangkan hakikat-hakikat semua perkara dan pengetahuan segala sesuatu yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Kalau telah terjadi pada zaman Fir'aun dan Nabi Musa, yang sedang terjadi bersamaan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah waktu itu dakwah menghadapi kaum Quraisy, menghadapi kaum Yahudi, menghadapi kaum Nasrani. Yahudi pada zaman Rasulullah ngaco juga, sehingga Bani Nadir waktu di Madinah sudah berjanji menjaga negara Madinah yang berbeda agama kalau ada serangan dari luar. Tapi ternyata enggak, mereka berkompromi dengan orang luar, yaitu orang Quraisy, merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah tahu dari mana? Dari Allah, Pak Bu. Diberitahu oleh Allah kalau mereka itu berbuat semacam itu. Langsung karena menyalahi janji diusir Pak Bu dari Madinah. Diusir. Karena diusir yo lari ke sana kemari, ono sing nang Indonesia, ono sing Jepang, ono sing gak ono kabeh wisan di Madinah. Kecuali orang-orang yang tidak memusuhi yang iman. Sing gak iman sudah keluar dari Madinah di waktu Rasulullah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di ayat 3 tadi, natru alaika min nabai Musa wa Fir'auna bil haqi. Wahai Rasul, kami membacakan kepada kamu ceritani Musa karo ceritani Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Di ayat 3 itu semakna dengan cerita yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi, kepada Rasulullah, seperti yang diceritakan oleh Allah di surat 12, surat Yusuf itu, ayat 3. Allah juga mengatakan, lek niki wau muni ngene, natlu alaika, aku membacakan kepadamu. Lah iki ngene, nahnu nakusu alaika, lho padha. Kami menceritakan kepadamu ahsanal qososi, kisah yang paling baik, bima auhaina ilaika hadzal Qur'an, dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Hadzal Qur'an, qasas auhaina ilaika hadzal Qur'an, dengan Qur'an ini kepadamu saya kisahkan. Nah, terus ceritane dawa di Yusuf itu. Tapi kalau ini tadi hanya ceritanya Nabi Musa dengan Fir'aun. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di ayat 4 ceritanya Fir'aun iki pisan. Mulai iki Rasul ceritanya ini, inna fir'auna ala fil ardi, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Itu artinya ngeten, bersikap sombong Fir'aun itu, sewenang-wenang dan melampaui batas. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan menjadikan penduduknya berpecah belah.
Di tafsirnya Ibnu Katsir menyebutkan ini terbagi menjadi beberapa golongan, yang masing-masing golongan dia Fir'aun yang menguasai, yang kuasai itu menurut apa yang dikehendakinya untuk memperkuat negeri yang diperintahnya. Yang lain ditindas, diinjak-injak. Yang termasuk diinjak-injak adalah golongan Bani Israel. Makanya di ayat 4 ini yastad'ifu ta'ifatan, dengan menindas golongan dari mereka, minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Yang kedua, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin. Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu termasuk golongan orang yang berbuat kerusakan. Itu artinya menindas kaum Bani Israel, yang pada masa itu merupakan orang-orang yang terpilih di masanya. Bani Israel waktu itu terpilih di masanya. Mereka dikuasai oleh Raja Fir'aun yang sewenang-wenang, lagi mungkar, lagi pengingkar kebenaran. Dia memperkerjakan mereka untuk pekerjaan yang kasar atau pekerjaan rendah, memperbudak mereka sepanjang siang dan malam untuk bekerja padanya, juga pekerjaan rakyatnya. Susah Bani Israel waktu itu. Tapi setelah diangkat Nabi Musa menjadi unggul lagi, cuma gregetno, mari diusung keluar dari Mesir, omongannya gregetno, akhirnya dihukum maneh kali Allah. Lah iku mang dihukum karo Fir'aun, barang saiki wis metu kate dikei tanah Palestina, gak jadi, dihukum oleh Allah 40 tahun. Makanya Pak Bu, 40 tahun itu di masa Nabi Musa Pak Bu. Karena perilakunya orang-orang Bani Israel seperti itu, sampai hari kiamat tidak akan bisa masuk Palestina. Diperangi terus ini Palestina, terus diperangi, tapi Palestina tidak akan bisa dikuasai sampai hari kiamat. Palestina sekarang ini sudah dinyatakan oleh PBB merdeka kan? Berarti kiamat sudah dekat ini. Okay. Kiamat ini sudah dekat. Karena salah satu tanda kiamat sudah dekat itu Palestina merdeka. Setelah kemerdekaan itu nanti kehidupan orang Palestina baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lah saiki gurung ketok, gurung ketok. Wingi aja dibom di ambek Israel ya, winginane dibom maneh jian. Gak iso nrimo Bani Israel, gak iso nrimo wong Israel Bapak. Negara Israel maksudnya, duduk Israel lah, Israel Nabi Yakub. Gak iso nrimo. Walaupun Inggris yang dulu memberi tanah Israel itu mengakui kemerdekaan Palestina. Sebetulnya kan mereka sudah bertolak dari mereka itu bertolak dari orang-orang yang dulu dikei tempat di Palestina itu, yang jadi negara Israel, Zionis ini. Jadi negara ini jenenge negara Zionis. Jadi orang Zionis, bukan orang Israel. Nggih. Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Isa itu nanti juga turun di sana, Bapak. Ada hadis itu sama menyatakan besok manusia itu dikumpulkan di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu yang berada di area Palestina juga. Jadi ada cerita banyak di Palestina itu. Soalnya para nabi, para rasul banyak yang diturunkan oleh Allah di Palestina.
Bapak Ibu sekalian, nah ceritanya ini panjang sekali. Sampai Fir'aun membunuh anak laki-laki dan memberi kehidupan anak perempuan itu karena ada bisikan, Bapak, dari orang-orang yang munggo di sini itu DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Dibisiki bahwa nanti akan, menurut ceritanya Ibrahim, Palestina akan dikuasai hamba Allah yang beriman. Berarti wahai raja, ini nanti akan ada orang yang berkuasa di sini. Hati-hati, panjenengan akan terguling nanti. Nah, Fir'aun mendapatkan berita semacam itu, akhirnya yang berkuasa mesti laki-laki ini. Gak mungkin teko suku saya, mungkin teko suku yang sebelah, yaitu suku Bani Israel. Makanya wong Bani Israel sing hamil-hamil baru itu didata, bayi lanang beleh, bayi wedok diuripi. Sekian tahun lamanya undang-undang itu berjalan sampai Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu. Ujungnya, endingnya Fir'aun mati, tenggelam di Laut Merah, dan jasadnya dibuat oleh Allah, diawetkan sampai sekarang ada di Mesir, jasadnya Fir'aun. Lalu bagaimana setelah Fir'aun, sepak terjang setelah Fir'aun meninggal atau wafat? Ceritanya panjang, Pak Bu, tidak bisa diceritakan pada hari ini. Insya Allah diceritakan pada waktu dan gelombang yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.